Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari bangun dengan semangat untuk menjalankan hari yang baru yang Tuhan berikan. Bagaimana cuaca di tempat Ibu Bapak, Saudara-saudari di hari ini? Apakah sedang hujan atau cerah? Semoga sekalipun cuaca sedang berubah-ubah, semua kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik ya Ibu Bapak Saudara-saudari. Mari kita mulai persekutuan doa pagi kita. Kita menyanyikan lagu pujian kita terlebih dahulu. Mari bernyanyi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sebagaimana matahari terbit setiap hari, demikian juga kasih-Mu terus Engkau berikan kepada kami setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami menyambut hari yang baru dengan bersama-sama bersekutu. Kami hendak menaikkan doa-doa kami kepadamu, dan juga memohon bimbingan-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayat 43 sampai 48, mari kita simak. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Ia menerbitkan matahari-Nya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari, kita tahu bahwa kasih lawan katanya adalah benci. Nah, lalu ketika firman Tuhan mengajak orang untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak kita kasihi? Atau orang-orang yang membenci kita? Atau orang-orang yang memusuhi kita? Secara logika umumnya, dan itu juga yang kemudian terjadi pada masa kehidupan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang berpikir bahwa kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kita membenci musuh kita. Maka Tuhan Yesus di dalam bagian Matius 5 ini sebagai bagian dari kumpulan khotbah di bukit mengingatkan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya dan kita dalam kehidupan kita pada masa kini, bahwa ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, Allah yang sempurna, Allah yang memberikan alam semesta dengan semua sistemnya kepada semua orang, adalah Allah yang mengajar untuk mengasihi semua orang. Sebagaimana Allah juga datang ke dalam dunia mengasihi dunia ini. Tidak dipilih-pilih antara orang-orang yang sudah berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru Dia datang untuk mencari orang-orang yang hilang, yang tersesat, orang-orang yang berdosa, supaya mereka dapat diselamatkan. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ada sebuah panggilan untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Iya, dan sekaligus mengasihi orang-orang yang bahkan memusuhi kita. Tidak mudah bukan? Akan sangat mudah mengasihi orang yang mengasihi kita. Menolong orang yang sudah menolong kita. Mengulurkan tangan bagi orang yang sudah terlebih dahulu mengulurkan tangan bagi kita. Menyapa orang yang memang ramah kepada kita. Mengajak berbicara orang-orang yang memang menyenangkan untuk diajak berbicara. Namun panggilan kita menjadi anak Tuhan adalah panggilan untuk menghayati bahwa Allah itu sempurna dengan kasih-Nya. Dan kesempurnaan kasih Allah adalah kesempurnaan yang mengajak kita, memanggil kita untuk dapat menerapkan kasih kepada orang-orang lain yang tidak mengasihi kita. Mengasihi musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Mengasihi orang-orang yang sudah melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti kita. Untuk menyapa orang-orang yang tidak ramah. Untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang menjauhi kita. Untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang mungkin bahkan tidak tahu terima kasih. Orang-orang yang bahkan mungkin juga menusuk kita setelah kita menolong mereka. Namun demikianlah bahwa kehidupan kita di hadapan Tuhan adalah kehidupan untuk mengasihi semua orang yang kita temui. Orang-orang yang baik dan yang mengasihi kita kasihi. Begitu juga musuh-musuh kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayatnya yang ke-44, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita.
Seperti ketika Tuhan Yesus juga di atas kayu salib, ia berdoa bagi orang-orang yang sudah menangkap dan menyalibkannya, bahwa supaya mereka diampuni karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan, yaitu menyalibkan Sang Mesias. Berdoa bagi orang-orang yang menganiaya berarti juga berdoa bagi orang-orang yang sudah menipu kita, berdoa bagi orang-orang yang sudah melupakan kita, berdoa bagi orang-orang yang sudah berbuat buruk atau berbuat jahat bagi kita, berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Nah, tapi apa yang menjadi isi doanya? Kita berdoa tentu bukan supaya Tuhan membalaskan atau menjadi sebuah cara kita untuk membalas dendam dengan mendoakan kepada Tuhan supaya orang-orang yang memusuhi kita itu hidupnya jadi sengsara. Hidupnya itu jadi menderita. Namun, dalam kejernihan hati dan pikiran yang mau kita bawa kepada Allah yang sempurna, tentu yang kita doakan untuk orang-orang yang membenci kita, untuk musuh-musuh kita, untuk orang-orang yang menganiaya kita adalah doa agar kasih Tuhan menjamah mereka. Berdoa agar mereka diampuni oleh Tuhan. Berdoa agar mereka sadar dari perbuatan atau perkataan mereka yang ternyata telah menyakiti. Kita doakan agar mereka melakukan jalan yang lebih benar, yang lebih baik, dan bahkan pada akhirnya dapat kemudian bersahabat dan kemudian dapat kembali menjadi orang-orang yang punya relasi yang baik dengan kita. Dan tentu saja selain berdoa kepada Tuhan, kita mau mengerjakan doa-doa kita, yaitu saat kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, menyakiti kita, yang memusuhi kita, kita doakan, tetapi juga kita mau kemudian lebih dahulu mengulurkan tangan kepada mereka, sehingga ada hubungan yang menjadi lebih baik. Ataupun kalau memang kita tidak bisa dalam posisi sampai mengulurkan tangan, kembali dekat dan bersahabat karena ada luka yang memang kita miliki dalam relasi yang sudah rusak, setidaknya kita mau menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak membalas dendam, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti apa yang mereka juga lakukan kepada kita. Kita mau memiliki kedamaian di dalam diri kita ketika menerapkan kasih Tuhan bagi semua orang lain. Apakah di saat ini ada orang-orang yang ibu bapak saudara-saudari ingat telah memusuhi ibu bapak saudara-saudari dan mungkin mereka tidak meminta maaf atau bahkan semakin memperbesar persoalan atau masalah, atau bahkan berbuat seolah-olah mereka tidak bersalah? Doakan mereka biar kasih Tuhan menyentuh mereka dan mereka dapat kembali menemukan hal-hal baik yang dapat dibangun dalam relasi dengan kita. Dan adakah orang-orang yang ibu bapak saudara-saudari ingat mengasihi ibu bapak saudara-saudari? Orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik, orang-orang yang menolong, orang-orang yang mengulurkan tangan. Maka mari kita juga berdoa buat mereka agar mereka tetap dalam kasih mereka, agar mereka juga dapat tetap menjadi orang-orang yang baik, dan kita berdoa agar kita pun dapat menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita dengan tulus. Apakah mereka teman-teman kita, sahabat kita, atau juga sesama umat dalam persekutuan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau bahkan juga tentunya keluarga yang kita miliki. Mari mengasihi dengan sempurna, seperti Allah juga mengasihi kita dengan sempurna. Mari kita kembali menaikkan lagu kita bernyanyi.
Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami pada saat ini membawa diri kami dalam doa kepadamu. Tuhan, terima kasih. Syukur padamu untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami, keselamatan kami, dan bahkan kasih-Mu yang besar yang Kau terus limpahkan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang mengasihi kami. Mereka yang menolong kami, yang berbuat baik dengan kami, yang menjadi teman dan sahabat kami. Mereka yang menjadi keluarga yang harmonis dengan kami. Mereka yang mendoakan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi kami. Biarlah kami juga dapat mengasihi mereka. Dan Tuhan berkatilah mereka di dalam semua kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang membenci kami, yang memusuhi kami, yang mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang membuat kami menjadi terluka. Tuhan, ampuni mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu berdampak bagi kami, menyakiti kami. Dan biarlah mereka dapat memulihkan diri mereka dan bahkan juga memulihkan relasi dengan kami, dan mereka juga dapat menjadi orang-orang yang berbuat baik. Berikan kami kebesaran hati untuk terus mengasihi banyak orang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, di dalam usaha atau pekerjaan yang juga keluarga tekuni. Ada banyak hal yang kadang menantang, tak mudah, dan bahkan menakutkan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan berkat dan mencukupkan. Memberikan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Mereka yang menantikan pengobatan atau perawatan atau sedang menjalaninya, atau mereka yang juga sedang berada dalam berbagai rencana-rencana pengobatan. Tuhan, biarlah jamahan-Mu ada bersama setiap umat-Mu. Dengan kondisi kesehatan yang ada, Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan. Kau juga berkati keluarga yang mendampingi dan menjaga mereka, agar terus punya kesabaran, hikmat, dan semangat untuk mendampingi mereka yang sedang sakit.
Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Berbagai proses perbaikan lift dan rooftop yang sedang berjalan di GKI Gading Indah, biarlah semua juga bisa lancar. Untuk juga berbagai program-program baru yang sedang dibuat untuk tahun program April 2025 ini, biarlah kiranya juga dapat dihasilkan berbagai program yang membangun iman kami. Kami berdoa juga untuk musim penghujan, untuk berbagai daerah yang bahkan terimbas musibah dan bencana, baik itu banjir, longsor, maupun juga berbagai situasi yang terganggu karena curah hujan atau juga panas yang berganti-ganti. Tuhan, biarlah Engkau yang juga memberikan hikmat agar kami dapat mengantisipasi cuaca dengan baik, dan setiap daerah-daerah yang terkena bencana dapat juga punya semangat untuk membangun kembali, dan juga mereka dapat memperoleh banyak pertolongan, bahkan juga sanggup untuk menata kembali kehidupan mereka ke depan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pusat sampai daerah-daerah, agar ada banyak hal yang terus juga berjalan dalam penyertaan-Mu Tuhan, juga di dalam berbagai penetapan untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta di bulan depan, agar semua juga berlangsung dengan aman. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalani hari ini dengan orang-orang yang kita kasihi, dan teruslah mengasihi semakin banyak orang dalam kehidupan yang kita jalani. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.